Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang di Loka Karya dengan Mitra Magang Program Kompetisi Kampus Merdeka, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Kepada seluruh undangan yang terhormat, Dekan Fakultas Teknik atau yang mewakili, yang kami hormati, Ketua Program Studi Teknik Sipil atau yang mewakili, Ketua Tim Task Force PKKM sekaligus Wakil Rektor 1 Universitas Jana Badra, PPK Universitas Jana Badra, narasumber, Ketua DPP Inkindo atau yang mewakili, pimpinan perusahaan mitra magang, serta kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, perkenalkan saya Fitri Melani selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini. Loka Karya ini diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melalui program kompetisi Kampus Merdeka. Perlu kami informasikan bahwa bagi seluruh tamu undangan, dimohon untuk mengubah ID Zoom-nya sesuai dengan nama lengkap dan asal perusahaan atau lembaga. Selama pemaparan, mikrofon seluruh peserta akan dikondisikan mute oleh panitia. Jadi, diharapkan peserta tidak meng-unmute mikrofon demi kenyamanan dan kelancaran jalannya kegiatan Loka Karya ini. Pada saat sesi diskusi, peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand dengan cara mengeklik tombol partisipan dan memilih tombol raise hand. Kemudian, setelah dipersilahkan oleh moderator, peserta baru dapat meng-unmute mikrofon dan bertanya langsung kepada pembicara. Atau dapat juga menuliskan pertanyaan atau masukan pada kolom chat yang telah tersedia. Acara Loka Karya pada siang hari ini akan diawali dengan doa, agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar. Dengan sikap sempurna, berdoa menurut keyakinan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa cukup. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars Jana Badra. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia. Mana? Oh, mungkin Pak. Jangan ngomong berarti ya. Taruh ngewunan. Tapi nanti orang ngewunan lumayan.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan dari Dekan Fakultas Teknik yang akan disampaikan oleh Ibu Titik Widiasari, STMT. Mohon maaf dikarenakan beliau berhalangan hadir. Sambutan yang pertama ini akan diwakilkan oleh Ketua Program Studi Teknik Sipil, Bapak Prasetya Adi, STMT. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan pada rekan-rekan semua ya yang telah berkenan hadir pada siang hari ini, juga pada Ibu Erna, Wakil Rektor 1 dan juga Ketua Tim Task Force, kemudian Bapak Ketua PPK Universitas, Bapak Tri Budi selaku narasumber pada siang hari ini, sama PPK ya, sama Pak Nindya juga nanti sebagai narasumber, Bapak Ketua Inkindo, juga rekan-rekan semua, mitra kami semua yang sudah banyak membantu. Ya, dari awal kami mengajukan hibah ini, kemudian berhasil memperoleh, dan salah satu kegiatannya adalah pada siang hari ini. Hibah program kompetisi Kampus Merdeka ini terselenggara atau diperoleh dari Kementerian Pendidikan di Prodi Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada. Ada 2 prodi ya, ilmu hukum dan teknik sipil yang mendapatkan. Nah, di dalam hibah ini salah satunya itu adalah mendekatkan mahasiswa dan lulusan ya nantinya dengan dunia industri. Nah, salah satu programnya adalah melalui magang. Nah, pada saat kami mengajukan proposal, kami sudah mengkonfirmasi dengan rekan-rekan semua dan terima kasih atas dukungannya sehingga kami dipercaya untuk mengelola hibah ini. Nah, pada siang hari ini untuk menjalankan apa yang sudah dipercayakan kepada kami melalui Prodi Teknik Sipil untuk menjalankan, mendekatkan tadi ya lulusan dan mahasiswa dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, dalam hal ini peran serta atau bantuan dari rekan-rekan semua yang sudah praktisi di lapangan itu sangat kami butuhkan. Nah, kami akan menitipkan mahasiswa-mahasiswa kami nanti di rekan-rekan semua untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang didapat di lapangan, jadi untuk memperkaya yang sudah dapat di bangku kuliah. Nah, itu salah satu programnya adalah melalui magang ini. Nah, nantinya program ini kami harapkan tidak hanya berhenti di sini. Ini kan salah satunya menjalankan apa yang sudah diprogramkan dalam PKKN. Tetapi tentu saja ini hanya sebagai pemicu awal saja, untuk keberlanjutannya itu harus tetap berlangsung. Artinya dengan adanya dana hibah ataupun tidak, itu kegiatan ini ya kami harapkan tetap berlangsung karena sangat bermanfaat bagi kami khususnya mahasiswa-mahasiswa kami untuk nantinya dapat terjun dan bekerja sesuai bidangnya. Kami kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua dan juga dukungan adik-adik mahasiswa yang kelihatan di layar maupun di belakang selaku tim IT yang menyelenggarakan acara ini. Kami ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kami kembalikan kepada acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Prasetya Adi STMT atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Task Force, Ibu Erna Sriwibawa SHMU. Kepada Ibu kami persilahkan.
Si di mute, Ibu. Bu Erna masih di mute. Bu Erna belum ada suaranya. Masih di mute, Ibu. Kalau nggak coba dianu Mas Reza diminta unmute dari host, karena kemungkinan Bu Erna menggunakan HP itu. Bisa di-unmute dari host mungkin ya, Mas Reza. Udah, maaf. Tadi ini trouble, HP-nya agak trouble ini tadi. Sudah jelas, Bu Erna. Maaf, sudah jelas, ya? Sampun, Bu, sampun. Yang sewu ini tadi agak masalah karena saya pakai HP, yang satu laptop kan ada dua acara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di acara ini, sekalipun ini hari libur, Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Yang terhormat Bapak Dekan, Ibu Dekan Fakultas Teknik, kemudian Ketua Prodi Pak Prastyo dan juga tim Hibah PKKM, kemudian Bapak Ketua dan Sekretaris PPK, dan juga yang terhormat Bapak Ibu Mitra dari CV Wikasa Dewa, CV Mega Galuh, CV Mitra Karya Utama, PT Arsigrafi, CV Gria Ardi Cita, PT Pala Rama, CV Karsa Prawira, CV Agung Konsultan, Transformasi Cita Infrastruktur, Arsiveris, kemudian Ketua DPP Inkindo, PT Pola Data Konsultan, dan CV Seyakons. Terima kasih kami dari Universitas Jana Badra sungguh mengapresiasi Bapak Ibu dari Mitra yang sudah benar-benar membantu kami, khususnya Fakultas Teknik. Dan acara hari ini diselenggarakan dalam rangka program PKKM yang salah satunya adalah
magang. Jadi ada 8 program MBKM dan ada beberapa program yang memang diambil oleh Universitas Jana Badra, meskipun kita belum mengambil semua program, tapi sudah ada beberapa program, termasuk magang dan juga pertukaran pelajar. Nah, untuk hari ini kita akan berlokakarya dengan mitra terkait dengan magang. Jadi memang mahasiswa sekarang ini tidak hanya mencari ilmu di dalam perguruan tinggi, tetapi dengan program yang digulirkan oleh Mas Menteri, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa itu juga diharapkan belajar di luar perguruan tinggi, di luar prodi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk belajar di dunia usaha maupun dunia industri. Jadi kita pun sebagai perguruan tinggi itu memang dituntut untuk mencapai indikator kinerja utama. Ada 8 IKU yang harus kita penuhi. Yang salah satunya itu adalah presentase di mana mahasiswa itu mengambil minimal 20 SKS itu di luar prodi ataupun di luar perguruan tinggi. Nah, salah satunya mahasiswa itu belajar di dunia industri atau dunia usaha dengan cara magang. Nah, dengan magang ini diharapkan mahasiswa itu mempunyai tambah pengetahuan, ya, tidak hanya teori di dalam kelas saja, mahasiswa pun juga mempunyai kemampuan soft skill maupun hard skill. Nah, kami memang berharap kepada mitra untuk mau membantu kami dan juga membimbing mahasiswa-mahasiswa kami yang nantinya akan belajar di tempat Bapak Ibu semua. Harapannya setelah nanti mahasiswa itu selesai magang, mereka akan mempunyai kemampuan yang lebih, sehingga nanti apabila sudah lulus itu akan memperoleh pekerjaan dengan cepat. Karena IKU kita pun di perguruan tinggi juga salah satunya itu mahasiswa itu segera bisa memperoleh pekerjaan. Sehingga keterampilan yang diperoleh selama magang ini pun tentunya diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa ini. Jadi kami mohon nanti ada bimbingan dan harapannya kerjasama ini antara Jana Badra dengan mitra-mitra ini tentunya saling menguntungkan satu dengan yang lain. Dan tentunya kita nanti akan saling membantu satu dengan yang lain demi kebaikan kita semua. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu mitra semua atas segala bantuannya. Saya kira cukup dan selamat untuk berlokakarya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Erna Sriwibawa SHM atas sambutannya. Acara selanjutnya, paparan lokakarya dengan mitra magang oleh 2 narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber pertama merupakan perwakilan dari salah satu mitra program magang yaitu Bapak Insinyur Tri Budi Utama MT dan narasumber ketua dari PPK Universitas Jana Badra yang disampaikan oleh Bapak Dr. Nindyo Cahyo Krisnanto, STMT. Pemaparan materi dan diskusi akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Nur Ayu Diana, SSTMT. Kepada Ibu Nur Ayu Diana selaku moderator, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih ya kepada Mbak Fitri selaku host kita pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Nah,
Pertama-tama saya izinkan untuk menyapa Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sebagai mitra rekanan kami, di mana telah hadir pada siang hari ini. Saya sapa dahulu ada yang terhormat Ibu Titik Widyasari selaku Dekan Fakultas Teknik, kemudian ada Bapak Prastya Adi, di mana beliau selaku Kaprodi Teknik Sipil, dan juga kepada Ibu Erna selaku Ketua Task Force PKKM kami. Dan juga tidak lupa teman-teman sekalian, rekanan kantor untuk rencana penempatan magang mahasiswa kami sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Pras dan Bu Erna, di mana kami mendapatkan hibah PKKM, di mana di dalamnya itu adalah kami mempunyai salah satu program, antara lain adalah mengirimkan mahasiswa kami untuk magang di salah satu kantor rekanan konsultan maupun kontraktor, di mana tujuannya adalah supaya mahasiswa kami dapat menyelaraskan dan mengaplikasikan materi-materi yang didapatkan sewaktu kuliah diaplikasikan di lapangan. Jadi mereka terbiasa dengan kegiatan untuk aplikasi lapangan, sehingga ketika nanti lulus harapannya mahasiswa kami akan cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja seperti itu. Nah, untuk awalan ini saya akan perkenalkan dahulu, di mana untuk narasumber pertama kami ini ada Bapak Tribudi Utama, di mana beliau beralamatkan di Kerajaan Macasan RT 3 RW 15 Medo Martani Ngemplak Sleman Yogyakarta, dengan nomor telepon yang tertera di layar. Monggo kalau ada yang mungkin ada waktu dan kesempatan bisa berkomunikasi dengan beliau terkait dengan proyek atau semacamnya. Biasanya kan saling mengenal antar satu sama lain, antar kontraktor. Kemudian bidang keahlian beliau itu berupa Water Resource Management, di mana mempunyai sertifikasi ahli utama sumber daya air, kemudian Advanced Water Leader, K-Water Academy dari Korea, kemudian Integrated Water Resource Management Trainer. Kemudian pendidikan yang beliau sudah ampuh itu dari S1 Teknik Sipil Hidro UGM tahun 89. Nah, tahun 89 saya belum lahir nih kebetulan. Karena saya tahun 91. Kemudian pendidikan S2 Teknik Sumber Daya Air UGM pada tahun 1998. Nah, posisi saat ini beliau ditempatkan menjadi Ketua Transformasi Cita Infrastruktur, Lembaga Kajian Kebijakan dan Implementasi Infrastruktur, kemudian pendiri dan koordinator Independent Consultant Networking, kemudian Ketua Komunitas Peduli Sungai Tambak Bayan, dan juga Presidium Asosiasi Komunitas Sungai Yogyakarta, dan juga dosen pengelola sumber daya air terpadu dan drainase terapan Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Kemudian berbagai karya beliau antara lain ada Master Plan Drainase Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, kemudian Pola dan Rencana atau Master Plan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo, kemudian Rencana atau Master Plan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Progo, Opak, dan Serang, dan juga Pola dan Rencana Master Plan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Riau, dan yang terakhir Pola Kerangka Dasar dan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Seputih Sekampung. Nah, ini banyak sekali berupa karya dan juga penempatan posisi beliau saat ini yang cukup expert di bidangnya. Makanya kami minta beliau sebagai salah satu narasumber sebagai perwakilan daripada mitra magang kami. Kemudian yang kedua, narasumber kami itu adalah dari Ketua PPK kami, yaitu Bapak Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto, di mana beliau ini juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Jana Badra, di mana riwayat pendidikan beliau itu sarjana di Universitas Jana Badra, alumni kami. Kemudian pasca sarjana di tahun 2001 sampai 2003 itu di Institut Teknologi Bandung,
Prodi Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, kemudian program doktoral beliau di tahun 2005 sampai 2009 di Institut Teknologi Bandung dengan konsentrasi permodelan transportasi, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Perencanaan. Kemudian keahlian profesional beliau lebih konsentrasi ke perencanaan dan permodelan transportasi berupa sistem informasi geografis spasial analisis. Jadi keahlian beliau di bidang transportasi. Kemudian rekam jejak penelitian di 5 tahun terakhir ini cukup banyak. Kalau saya sampaikan nanti terlalu banyak menyita waktu, di mana beliau ini selain menjadi profesi sebagai keahlian profesional, beliau juga banyak melakukan penelitian yang diantaranya beliau sebagai leader atau sebagai expert dari Building Information Modeling atau BIM. Nah, ini adalah beliau rekam jejak penelitian beliau di 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai 2021. Baik, berikut itu tadi adalah CV dari masing-masing dari narasumber. Untuk mempersingkat waktu, tentu saja kita akan memulai. Saya mohon izin sebelumnya untuk sebelum memaparkan materi, perlu juga diingat bahwa pemaparan materi nanti akan berlangsung masing-masing waktunya 30 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan sesi diskusi. Jadi misal nanti di ada ketika sedang pemaparan ada pertanyaan melalui via chat. Jadi via chat silakan disampaikan untuk pertanyaannya. Oke, untuk narasumber pertama kepada Bapak Insinyur Tribudi Utama MT, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya sungguh senang hari ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian yang sebagian besar kawan lama ya, kawan lama saya yang sudah agak lama, memang kawan lama yang sudah agak lama nggak ketemu secara langsung. Alhamdulillah hari ini difasilitasi oleh Jana Badra untuk bertemu meskipun secara virtual, sudah cukup membahagiakan, menghibur, mudah-mudahan bertambah ilmunya Bapak sekalian. Hari ini saya mohon izin Bapak-Bapak yang senior ditunjuk oleh panitia untuk mewakili dari para stakeholder di DUDI, Dunia Usaha dan Industri. Meskipun saya kira Bapak-Bapak yang lain lebih pakar dari saya. Cuman ini karena ditunjuk ya bismillah mengemban tugas dari Jana Badra saya sanggupi. Nanti kalau cuma Indo nggak jadi acaranya ya. Baik, mohon izin untuk share screen ya. Layar saya, sampun ya. Baik. Ini adalah saya sebut sebagai sinergi antara DUDI, Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan kampus dalam hal magang mahasiswa. Dan dalam ini saya mewakili TCI, transformasi citra infrastruktur. Nah, sinergi ini yang kita maksud dengan sinergi adalah sesuatu yang saling menguatkan, ya. Saling menguatkan antara pendidikan, karena pendidikan bukan hanya berupa teori, sehingga mahasiswa perlu pengkayaan wawasan. Salah satu pengkayaan wawasan tentu saja adalah dengan mengikuti langsung proyek-proyek real, proyek-proyek yang bukan hanya diktat, bukan hanya secara pengetahuan dengan membaca atau dengan pengetahuan tidak langsung, tapi dengan cara terjun langsung pada proyek yang sedang berlangsung. Jadi real pengalaman ya. Dan
Dudi ini sebagai tempat magang pendampingan praktek real issue tadi, real yang permasalahan yang sedang dihadapi dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan desain yang sedang kita kerjakan. Karena setiap proyek kita desain, saya kira memang mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda, juga mempunyai solusi yang tidak bisa sama. Sehingga pengalaman real ini sangat diperlukan oleh mahasiswa dalam hal pengkayaan wawasan. Kemudian yang lapangan kerja yang butuh tenaga pendidik yang terampil dan siap kerja. Nah, selama ini mahasiswa yang hanya mendapat teori itu ketika terjun langsung ke lapangan tentu mengalami kesulitan penyesuaian. Sehingga dengan adanya magang ini sangat bagus, dengan lebih siap masuk dunia kerja. Sehingga pengusaha pun yang memiliki lapangan kerja akan lebih happy ya, lebih senang karena mendapatkan tenaga terdidik yang terampil dan siap kerja. Sebelum jauh Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengenalkan TCI dulu beberapa hal. Jadi TCI ini adalah didirikan sebagai lembaga kajian, kebijakan, dan implementasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, berkeadaban, dan berkeadilan. Sebuah lembaga yang diharapkan bisa memberi pengaruh positif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jadi kami alumni dari UGM, khususnya adalah alumni dari para aktivis kampus. Dan ini menjadikan satu lembaga yang bertanggung jawab secara moral bahwa kita akan mengawal pembangunan di Indonesia agar infrastruktur ini berkelanjutan, berkeadaban, dan berkeadilan. Ini memang cita-cita yang cukup tinggi, tapi bagaimana kita meraihnya, ini kan semua muridnya juga saling mendukung. Dan ini di sini saya sebagai ketua umum, di sini juga ada badan pengawas, ada badan penasihat yang merupakan tokoh-tokoh infrastruktur yang ada di Indonesia. Dan saya kira sebagian Bapak Ibu kalian kenal yang ada di sini, nama-nama di sini seperti Pak Rahman, Pak Ujo Kongko, kemudian ada Mbak Lili, Pak Khalid, dan banyak lagi di sini yang saya kira Bapak Ibu ada yang mengenalnya. Kemudian beberapa karya kami yang sudah kita telurkan, antara lain, ini tidak semuanya ya, kalau semua nanti kebanyakan. Yang pertama kajian mitigasi tsunami Bandara Baru Yogyakarta. Ini sudah kami paparkan ke Angkasa Pura waktu itu, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Sehingga mohon maaf memang bandara ini cukup rawan terhadap tsunami karena berada di tepi pantai, sejajar dengan garis pantai, dengan potensi tsunami yang cukup besar. Kalau mitigasi tsunami tidak diaplikasikan, saya kira cukup riskan. Kemudian kajian NCICD ini dari Kemenko Maritim dan review reklamasi Teluk Jakarta, refine rancangan undang-undang sumber daya air dari Komisi 5 DPR yang kita bantu, dan alhamdulillah sudah menjadi Undang-Undang Sumber Daya Air nomor 19 tahun 2019 ya. Nomor 17 dari tahun 2019. Dan kajian Sungai Pantai Purworejo, kajian keselamatan kerja bidang konstruksi, desain suplai air di Indonesia WDP Industrial Park, kemudian hibah permanen air hujan untuk Jakarta, dan hibah permanen hujan untuk KKN UGM. Ini memang hampir semuanya ini nirlaba, tetapi ada sebagian yang memang semacam konsultan gitu ya, dan kami memang membawa beberapa institusi bisnis di dalam TCI ini yang menjadi sumber dari keuangan TCI. Nah, ini data tamu yang sering kali kami kirim ketika ada permintaan mengajar di beberapa institusi. Seperti ini ada Mas Ujo Kongko, ini bidangnya pantai, tsunami, ini posisi di TCI Badan Pengawas, dan Mas Rahman Hidayat ini bidang pantai, ini juga posisi di TCI adalah Badan Pengawas. Kemudian ada Pak Didi Jarwadi, itu dia bidang bendungan besar, ini ekspert TCI. Kemudian ada Bu Lili Retno, itu PSDA adalah penasehat, dan Mas Isil Waro, ini Mas Transport. Sekarang beliau di Direktur Transjakarta. Ini adalah di TCI sebagai Kompartemen Kebijakan Publik. Kemudian tempat magang nanti kita bisa
arahkan ke ICON, DAS, Intikon, GeoForce, ITDC, dan Global Persada, dan masih banyak lagi. Kemudian bagaimana program magang Merdeka ini? Karena sekarang dalam masa pandemik ya, sehingga segala sesuatu kita menyesuaikan diri, segala sesuatu kita beradaptasi, sehingga magang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini kan harus tetap jalan, tetapi bagaimana caranya? Yang pertama tentu saja dengan sesuai progres berjalan, karena ini kan gabung dengan ini ya, gabung dengan Dudi, dan Dudi kan setiap saat selalu mengerjakan real project, bukan project virtual, bukan project angan-angan, tapi adalah project-project real, sehingga jika ada tenaga yang masuk, baik itu tenaga kerja real maupun tenaga pemagang, tentu saja harus menyesuaikan dengan progres yang sedang berjalan. Sehingga proyek mana yang cocok nanti kan bisa di sounding, artinya mana yang cocok yang memang progres berjalannya sedang baik untuk magang. Karena kalau proyek itu tinggal 1 bulan tinggal finishing kan tentu saja tidak sesuai untuk program magang ya. Karena kan tinggal finishingnya tinggal akhir-akhir, ya itu kan tidak bisa. Sehingga ketika pemagang masuk, apakah bulan Agustus, September, atau Januari, ya nanti kita sesuaikan dengan progres yang sedang berjalan dan sesuai dengan kebutuhan Dudi itu sendiri. Contoh di sini saya berikan yang Indonesia Master Plan Drainasi Batam. Ini tahapan yang dicapai dari sekian tahapan itu. Ini kan proyek hanya 4 bulan, sehingga ketika mahasiswa masuk di bulan kedua misalnya, yang saya garis merah itu, maka dia akan mendapatkan yang masih mungkin itu adalah kegiatan nomor 5, 6, 7, dan selanjutnya. 5 itu adalah hidrologi dan hidrolika, kemudian 6 pengkajian sistem existing dan rencana pengembangan kawasan, 7 perumusan sistem planning, kemudian desain sistem drainase dan selanjutnya. Jadi ini gambaran bagaimana menghubungkan kepentingan Dudi dengan kepentingan pendidikan. Sehingga ketika ada yang masuk, kita sampai tahap apa? Karena kan Dudi tidak mungkin mengulang lagi tahap awal. Sehingga hanya tahap yang sekarang sedang berjalan, kita bisa berkontribusi apa, artinya pemagang bisa masuk dengan kontribusi di mana. Sehingga nanti kebutuhan tenaga ini pun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dudi. Apakah dia butuh drafter, apakah dia butuh analis hidrologi, apakah dia butuh pemodeling hidrolik. Nah ini nanti kan disitulah bagaimana kita bisa menggadukkan, menghubungkan antara real pekerjaan, real project dengan kepentingan pembelajaran. Kemudian contoh yang lain, ini perencanaan drainasi kawasan Bandara Banyuwangi, Bandara Mahmud Badrun 2 dan Sultan Kasim 2. Ini di 3 tempat, di Banyuwangi, di Palembang, dan di Pekanbaru. Nah ini progresnya ketika masuk, itu sudah bulan ke-5. Nah, bulan ke-5 ini apa yang bisa kita lakukan? Nah ini kan berarti kita sesuaikan dengan apa yang sedang terjadi di dalam jadwal kami. Apakah hari ini kalau mau masuk 1, 2, 3, 4, 5 sudah 100%? Nggak mungkin ya. Sampai ke pengukuran topografi sudah selesai. Sehingga nomor 6 ini masih bisa masuk, sangat sedikit. Nomor 7 perumusan sistem planning masih bisa masuk. Dan 8B, 8C itu analisis stabilitas saluran dan detail desain dan penggambaran itu masih bisa masuk. Dan nomor 9, perhitungan BU dan RB masih bisa masuk. Jadi ini kita sesuaikan antara kebutuhan pembelajaran dengan kebutuhan real project-nya. Ini harus nyambung ya. Sehingga yang saya sebut tadi benar-benar sinergi, kolaborasi. Artinya pembelajaran sambil bekerja, sambil menghasilkan suatu progres real di lapangan. Sehingga progres ini perlu kita evaluasi, perlu kita sampaikan,
jika masuk pada bulan ini maka mendapatkan ini kan. Ketika masuk bulan ini mendapatkan ini kan selalu harus kita komunikasikan sebelum mahasiswa masuk. Kemudian apa yang dibutuhkan, skill requirement-nya. Ini tadi terkait dengan masa masuknya mahasiswa. Apakah dia masuk bulan kedua, apa masuk bulan ketiga, atau masuk bulan keempat. Ini yang sedang kita perlukan apa di dalam pekerjaan kita. Apakah masih pendahuluan, apakah sudah mulai analisis, apakah sudah finishing, dan nanti kan berbeda skill yang dibutuhkan. Nah ini saya kira akan sangat bagus kalau skill-skill yang kita butuhkan itu sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan sesuai dengan kebutuhan saat itu. Contoh, ini kita ada pembangunan dan peningkatan kapasitas sungai dan kanal Museum Bahari, ini sedang berjalan. Itu tahun jamak, tahun 2021 sampai tahun 2022. Itu selama 15 bulan dengan pagu anggaran 174,4 miliar. Ini adalah desain and build ya, sehingga nanti kita desain dan langsung dilaksanakan. Nah ini kebutuhan magangnya atau kebutuhan asistennya. Yang pertama skill yang dibutuhkan adalah CAD, AutoCAD. Mereka harus bisa menggambarkan CAD. Kemudian dibutuhkan juga 3D sketching atau animasi. Dan juga dibutuhkan BIM, Building Information Modeling. Dan dibutuhkan juga hydraulic modeling. Dan nanti ada berapa yang masuk, kemudian siapa yang memenuhi kriteria ini, itu yang bisa diterima. Artinya memang ini mau bekerja sambil belajar. Sehingga terjadi sinergi antara perusahaan dengan kampus dan mempunyai efek positif terhadap keterampilan dari mahasiswa yang bersangkutan. Contoh yang lain, ini sistem drainasi yang di Batam, ini desain, ini tahun 2020, jadi sudah selesai sebenarnya. Kemudian kebutuhan asisten yang kita butuhkan adalah CAD, kemudian hidrologic modeling dan hydraulic modeling dan GIS. Ini kebutuhan untuk mengisi atau menyertai dari proyek ini. Kemudian yang lain, contoh yang lain, ini pembangunan sistem polder Kamal. Ini tahun berjalan, tahun 2021 sampai 2022, ini juga multi-years, dikerjakan selama 17 bulan. Ini dengan anggaran 294,5 miliar. Ini juga desain and build. Nah ini kebutuhan yang kita perlukan untuk magang, itu adalah CAD, untuk nanti membantu penggambaran ya, penggambaran struktur, langsung nanti kemudian juga langsung dilaksanakan, juga langsung menggambar aspect drawing. Kemudian dibutuhkan numerical modeling, itu dengan uji model fisik maupun uji model numerik. Nah, ini dengan uji model numerik berarti harus mempunyai pengetahuan tentang numerical modeling. Kemudian BIM juga dibutuhkan. Ini untuk menyusun manajemen dari building itu. Kita membutuhkan building information modeling dan juga hydraulic modeling. Jadi hal semacam inilah yang kita sampaikan, kita kolaborasikan antara dunia studi, dunia usaha dan dunia industri dengan kampus. Sehingga mahasiswa yang magang ini betul-betul bisa memberikan kontribusi positif di dalam perusahaan, sekaligus untuk melatih skill-nya, sehingga nanti ketika sudah lepas magang, betul-betul menjadi tenaga yang siap pakai. Syukur-syukur nanti kalau bagus, biasanya langsung ditarik oleh perusahaan yang pemagangnya itu. Karena, oh ini bagus, nggak usah keluar, kita gaji yang cukup. Kan? Misalnya begitu. Kemudian, magang, apakah bisa daring? Ini tentu saja bisa. Karena kita bisa, sistemnya per project, fokus pada problem solving. Sehingga timingnya sesuai dengan tahapan fase project, sehingga akan diperoleh real-time experience. Pengalaman nyata untuk menyelesaikan problem yang sedang dihadapi terkait dengan engineering. Kemudian tugas by target mingguan. Kemudian di sini target ini kan bukan hanya target individual, tetapi juga target tim. Sehingga seorang mahasiswa itu bertindak di dalam satu tim, teamwork ya.
sehingga mempunyai pengalaman teamwork experience. Nah, ini target-targetnya harus dipenuhi oleh satu tim ini saling mendukung progresnya. Nah, ini kan makanya mereka nanti mempunyai teamwork experience. Kemudian hasil yang dia diberikan, ternyata studio atau ruang kerja dengan bimbingan kerja. Jadi dia bertindak sebagai asisten, sehingga engineer yang membimbing itu sekaligus engineer tempat dia makan sekaligus menjadi pembimbing. Kemudian wifi, high speed, makan siang, dan subsidi uang transport, apakah ini dia apa ada atau tidak, tergantung proyeknya masing-masing. Kemudian di samping itu, proyek-proyek yang kami tangani ini bisa menjadi skripsi dalam artian case study ya. Yang pertama adalah problem solving sesuai kondisi lapangan, kemudian inovasi pengembangan lebih lanjut, dan kita tersedia data lengkap, timing tentu saja setiap saat bisa. Ini tidak tergantung dari proyek berjalan. Kalau skripsi ya, tentu bisa setiap saat, asal proyek itu pernah kita tangani. Dan satu proyek ini bisa berbagai topik, karena proyek kita biasanya cukup rumit, terdiri dari berbagai banyak penyelesaian, banyak teknik yang dilibatkan, sehingga satu proyek bisa menjadi beberapa topik skripsi, bahkan menjadi topik tesis. Saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian paparan singkat saya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Tribudi. Selanjutnya kita lanjutkan saja ke narasumber yang kedua, kepada Bapak Nindyo Cahyo Kresnanto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nur Ayu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman sekalian. Wah, Pak Tri, alhamdulillah ini bisa berada dalam satu forum dengan Pak Tri. Sudah lama tidak berada dalam satu forum dengan Pak Tri Budi. Salam sehat Pak Tri. Oke. Ini agar cepat saja saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program magang sebenarnya yang diinginkan oleh Kemdikbud, dan tentunya tadi Pak Tri Budi sudah meng-highlight beberapa kegiatan yang mungkin bisa dijadikan objek untuk mahasiswa magang, dan beberapa kriteria terkait dengan kebutuhan asisten ya, kebutuhan asisten atau syarat asisten yang diperlukan oleh teman-teman Dudi ketika teman-teman mahasiswa itu melakukan magang. Oke, untuk lebih melancarkan diskusi akan saya men-sharingkan materi. Oke. Sebentar. Ini materi yang kemarin. Mohon maaf. Sebentar. Terlalu banyak materi nih Bapak Ibu sekalian, jadi harus dipilih dulu. Oke, ini ya. Oke, bahwa siang hari ini kita akan melakukan diskusi lah ya terkait dengan bagaimana proses pemagangan mahasiswa di program kompetisi Kampus Merdeka. Jadi mungkin sebagai awal dulu atau merefresh Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kurikulum yang diminta oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Artinya bagaimana Kemdikbud itu sekarang meminta perguruan tinggi itu untuk membuat kurikulum yang kira-kira bisa link dan match di dunia industri gitu ya. Mungkin ini juga untuk merefresh kita semua bahwa sekarang paradigma pembelajaran di abad 21 itu adalah mahasiswa lulusan itu harus yang dihasilkan itu harus bisa berpikir kritis. Kemudian makanya di universitas atau program studi sekarang disyaratkan bahwa sistem pembelajarannya itu adalah menggunakan case method atau project based. Makanya juga ada program-program magang dan sebagainya. Ini merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran yang bersifat case method dan project based. Kemudian juga teman-teman mahasiswa itu harapannya mengerti dunia nyata. Artinya dunia nyata itu adalah dunia industri yang sesuai dengan dia menempuh program studinya. Artinya ada link and match di industri. Karena kemarin juga ketika kita ketemu pertama, ya kalau zaman dulu ketika saya kuliah itu,
banyak sekali teman-teman saya yang ketika lulus itu dia tidak bekerja di ranah bidang ilmu ketika dia kuliah gitu ya. Banyak sekali yang bekerja di lain bidangnya. Itu makanya dia itu yang disebut dengan tidak link dan match di industri. Jadi harapannya sekarang mahasiswa sekarang lulusan itu betul-betul bisa link match industri. Kemudian tidak kalah penting adalah penguasaan teknologi informasi, karena mau tidak mau sekarang itu mahasiswa tidak boleh gaptek ya. Jadi semua teknologi yang digunakan untuk mendukung industri itu mereka juga harus tahu gitu, sehingga universitas atau program studi itu juga disyaratkan untuk meningkatkan kredensial mikro dari mahasiswa. Makanya salah satu juga program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada program kredensial mikro mahasiswa Indonesia, dan sekarang juga alhamdulillah Jana Batra juga sedang merunning program itu dengan membuat beberapa pelatihan yang pelatihan itu merupakan pelatihan hard skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Dan tentunya kemudian yang terakhir adalah mahasiswa atau lulusan itu diharapkan ketika bekerja itu betul-betul bisa teamwork ya, berkolaborasi, karena zaman sekarang itu zamannya itu adalah zaman kolaborasi, bukan zaman persaingan gitu. Jadi betul-betul yang lulusan itu diharapkan bisa betul-betul bekerja sama dalam sebuah teamwork dan menghasilkan sesuatu yang baik tentunya gitu. Jadi ini kira-kira paradigma pembelajaran kita sekarang itu harus menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini, jadi berpikir kritis, kemudian tahu dunia nyatanya, menguasai teknologi, dan bisa berkolaborasi atau teamwork gitu. Sehingga untuk menuju lulusan yang diharapkan seperti ini, struktur kurikulum zaman now itu, jadi dari Kemdikbud itu rumusannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi rumusannya itu kalau program S1 di Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu kan untuk sampai lulus itu minimal adalah 144 SKS. Jadi di Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu syarat minimal lulus itu menempuh minimal 144 SKS. Kemudian di Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu disyaratkan sebagian masa pembelajaran mahasiswa itu bisa ditempuh di luar program studinya. Di luar program studinya itu terdiri dari dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah 20 itu artinya 20 SKS dia menempuh di luar program studinya di dalam perguruan tinggi. Jadi sekarang itu mahasiswa sekarang itu boleh seandainya dia sebagian masanya itu katakanlah gini ya, ada mahasiswa teknik sipil, kemudian dia sebagian masanya itu 20 SKS itu mengambil kuliah di prodi lain selain teknik sipil dalam perguruan Jana Batra. Jadi ada mahasiswa teknik sipil Jana Batra, kemudian yang 20 SKS itu dia mengambil mata kuliah di luar program studi teknik sipil. Contohnya mungkin mengambil mata kuliah di prodi hukum, prodi akuntansi, ekonomi pembangunan, atau pertanian itu boleh sekarang, sampai 20 SKS. Jadi ada kesempatan itu. Kemudian ada sebagian lagi, yaitu 40 SKS yang mahasiswa itu diperbolehkan menempuh masa studinya itu bahkan di luar program studi, di luar perguruan tinggi. Jadi 40 SKS lainnya itu adalah mereka boleh itu mengikuti pembelajarannya di luar prodi, di luar perguruan tinggi bahkan. Itu merupakan hak dari mahasiswa yang ada di merupakan amanah dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, kemudian yang sisanya yang 84, jadi 144 dikurangi 60, 84 itu adalah merupakan SKS yang merupakan origin prodi, artinya merupakan ciri khas dari prodi. Jadi ini kira-kira struktur pembelajaran kurikulum zaman now itu sekarang seperti ini Bapak Ibu sekarang, 84, 20, 40, kira gitu ya. Jadi mahasiswa itu betul-betul yang disebut merdeka itu adalah 20-40 itu artinya dia boleh bebas menambah menambah kemampuannya dari luar program studi. Nah, ini salah satu hak mahasiswa yang dituangkan di Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian
Ini kira-kira ya, strukturnya seperti ini. Jadi 84 itu di dalam prodi, kemudian 20 itu di luar prodi di dalam perguruan tinggi yang sama, kemudian yang 40 itu adalah di luar perguruan tinggi, di luar prodi, di luar perguruan tinggi. Jadi ini kira-kira strukturnya 84, 40, 84, 20, 40. Kemudian kalau yang pertanyaannya adalah terus yang 20 dan 40 itu apakah murni kuliah? Tidak. Jadi ada di Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu ada 9 skema pembelajaran untuk untuk bisa direkognisi menjadi 20 dan 40 itu. Jadi ada 9 skema pembelajaran yang bisa direkognisi atau dikonversikan dalam 20-40 SKS itu. Jadi 9 itu satu adalah pertukaran pelajar. Jadi kalau pertukaran pelajar itu ya pokoknya mahasiswa itu ketika sudah 84-nya selesai, dia pengen menempuh pembelajaran di luar prodi, dia ngambil aja mata kuliah di prodi lain, baik di dalam PT atau di luar PT, itu yang disebut dengan pertukaran pelajar. Kemudian ada yang disebut dengan program magang. Ini yang sekarang kita bicarakan. Jadi program magang itu sampai dengan kalau di Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu 1 sampai 2 semester. Artinya bisa 20 sampai 40 SKS. Nanti kita bicarakan terus konversinya seperti apa. Dan tentunya kan yang jadi pertanyaan tadi seperti yang disampaikan Pak Tribudi adalah soal kesesuaian jadwal dan sebagainya. Ya. Itu kegiatan yang kedua, program magang. Kemudian ada mungkin mahasiswa yang senang menjadi guru, boleh juga. Jadi dia menjadi asisten mengajar di satuan pendidikan. Ini yang kegiatan nomor 3. Jadi dia mendaftarkan diri sebagai guru di SMP atau SMA, kemudian beban kerja sebagai guru atau asisten pembelajaran di satuan pendidikan itu nanti bisa dikonversikan dalam bentuk SKS. Kemudian juga bisa dia ikut riset atau penelitian dosen atau riset di penelitian di lembaga penelitian, itu juga bisa dikonversikan. Termasuk mengikuti proyek kemanusiaan, wirausaha mandiri, kemudian studi proyek independen gitu ya. Itu kemudian ada proyek desa atau KKN tematik, termasuk tambahannya itu adalah bela negara. Jadi ini adalah 9 model pembelajaran yang disebut model pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini adalah pembelajaran-pembelajaran di luar program studi yang bisa dikonversikan sejumlah SKS di dalam program studi. Jadi kira-kira ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira sekarang mahasiswa sekarang itu 60 SKS-nya itu boleh berkegiatan apa saja di 9 jenis kegiatan ini. Tapi tentunya kegiatan itu adalah merupakan kegiatan yang dirancang terlebih dahulu, bukan kegiatan yang sifatnya insidental gitu. Jadi tidak boleh dia sudah bekerja di suatu tempat, kemudian minta diakui, gitu tidak boleh. Jadi harus dirancang dulu pembelajarannya, capaian pembelajarannya, dirancang, kalau maunya magang ya, dirancang antara perguruan tinggi dengan Dudi bersama, gitu kira-kira capaian pembelajarannya seperti apa, dan sebagainya, baru bisa diakukan ke dalam SKS. Jadi ini kira-kira bentuk pembelajarannya. Kemudian kalau kita bicara, kita focusing di magang ya, kita focusing sekarang di magang. Pertanyaannya bagaimana proses magang yang diharapkan dapat diakui atau direkognisi sebagai salah satu bentuk pembelajaran di program studi. Ini kira-kira saya sampaikan, kira-kira Kemdikbud itu maunya seperti apa sih ya gitu ya. Jadi ini kira-kira prosesnya Bapak Ibu sekarang. Jadi kan kita ada perguruan tinggi, artinya kalau di sini berarti teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Jana Badra, kemudian ada teman-teman mitra. Ya, teman-teman mitra ini yang kami undang sekarang, teman-teman mitra dari perusahaan konsultan atau kontraktor gitu ya. Sebelum magang mahasiswa itu dilakukan, perguruan tinggi dan mitra magang itu bersama-sama menyusun program magang, termasuk capaian pembelajarannya. Nah, saat ini kan kita sudah 2 kali ini ketemu. Yang pertama kemarin adalah kick off-nya, yang kedua ini ya saat ini adalah membicarakan tentang mekanisme, atau kalau kemarin kita akan membicarakan soal syarat mahasiswa magang itu seperti apa. Jadi kita menyusun program magang, capaian pembelajaran bersama ya antara perguruan tinggi dengan mitra magang. Itu harus dilakukan. Jadi programnya itu terencana. Selanjutnya perguruan tinggi nanti akan menugaskan dosen pembimbing magang. Nah, kami juga nanti akan melakukan proses workshop dengan teman-teman dosen yang nanti akan kami tunjuk sebagai dosen pembimbing magang.
dan juga melakukan rekrutmen mahasiswa magang berdasarkan diskusi dengan teman-teman mitra magang. Jadi kan nanti kita diskusinya ketemunya adalah syarat. Tadi Pak Tribudi juga sudah menyampaikan syaratnya mahasiswa sudah bisa AutoCAD dan sebagainya. Tentunya bukan AutoCAD yang mahir ya, karena juga baru mahasiswa. Sudah mengenal AutoCAD, mengenal BIM, atau mengenal apalah program kalau di sumber daya air ada WaterNet dan sebagainya. Itu adalah merupakan syarat-syarat spesifik yang dibutuhkan di mitra magang. Nah, proses rekrutmen yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu nanti basis syaratnya adalah itu. Jadi tugasnya selanjutnya perguruan tinggi dalam hari ini ada berarti prodi teknik sipil ya. Itu nanti tugasnya adalah yang pertama menunjuk dosen pembimbing magang tentunya dengan SK, nanti ada SK-nya. Kemudian melakukan rekrutmen mahasiswa magang. Jadi tidak boleh mahasiswa magang itu asal. Jadi ada syaratnya, syarat-syarat tertentu yang disetujui bersama antara prodi dan mitra magang. Ya. Kemudian selanjutnya setelah merekrut dosen dan mahasiswa, tentunya nanti ada daftar list dosen pembimbing dan sudah ada daftar list mahasiswa magang, kan gitu. Di sisi lain, nanti mitra magang menunjuk supervisor. Jadi salah satu mungkin tenaga ahlinya siapa gitu ya, yang di bawah perusahaan itu, perusahaan tempat magang, nanti menunjuk supervisor, tentunya nanti ada SK dan sebagainya dari masing-masing mitra, maka sudah tertunjuklah supervisor. Setelah ada dosen pembimbing, mahasiswa magang dan supervisor, nanti berdua ya, pembimbing dan supervisor. Jadi pembimbing dan supervisor ini juga nanti harus kenal gitu, melakukan pembekalan terhadap mahasiswa magang. Jadi sebelum magang mahasiswa harus betul-betul siap untuk magang, termasuk mungkin nanti dibicarakan soal tempat-tempat magangnya kan gitu. Setelah diberikan pembekalan terkait pelaporan, kemudian terkait etika, terkait macam-macam gitu, antara supervisor dan dosen pembimbing membekali mahasiswa untuk magang, baru mahasiswa itu bisa melakukan proses magang atau internship. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti mahasiswa itu juga punya tugas ketika magang gitu. Jadi mahasiswa itu tidak asal magang masuk dan sebagainya. Nanti kami memiliki sistem untuk pemantauan mahasiswa magang, termasuk dia harus mengisi logbooknya, membuat laporan harian, membuat laporan mingguan, bahkan sampai dia harus membuat laporan akhir magang mereka. Jadi kalau sekarang tidak bisa. Kalau zaman dulu itu tidak ada magang, namanya kerja praktek. Kerja praktek itu hanya melihat saja di proyek, kemudian foto-foto ya, kemudian catat-catat sedikit, kemudian setelah selesai mereka hanya melaporkan kerja praktek itu, dan kerja praktek hanya sekitar 2-3 bulan. Seperti itu ya, tidak bisa lagi. Kalau sekarang harus mengisi logbook, laporan harian, laporan mingguan, bahkan sampai laporan akhir, dan terakhir nanti mahasiswa harus mempresentasikan kegiatan selama dia magang, termasuk outputnya seperti apa. Ya, ini sudah proses magang sesuai dengan, dan nanti juga harus diarahkan dan dimentoring oleh dosen pembimbing dan supervisor. Baru setelah selesai itu dia bisa melaporkan kegiatan magangnya terakhir, kemudian tugas program studi lagi, nanti setelah laporan selesai, kemudian ada Certificate of Completion ya, yang ditandatangani oleh supervisor dan pembimbing, nanti baru proses lagi di program studi untuk dikonversikan SKS-nya. Jadi prosesnya seperti itu, jadi prosesnya tidak juga mudah ya, jadi harus melalui tahap-tahap yang yang betul-betul terjamin mutunya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini proses umum program magang itu seperti itu. Selanjutnya ini rekognisi konversi SKS-nya, teman-teman sekalian. Jadi rekognisi SKS itu kalau berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, satu SKS itu setara dengan 2.720 menit kegiatan. Jadi kalau saya hitung itu kira-kira kalau dosen mahasiswa itu magang menginginkan diakui 20 SKS, dia itu harus magang di tempat yang sudah ditentukan, itu bekerja full penuh itu 6-7 jam per hari, 1 semester, selama 6 bulan. Nah, itu baru diakui 20 SKS. Nah, setelah ini, makanya nanti tugas dari pembimbing dan
supervisor itu salah satunya adalah memantau apakah jumlah kegiatannya itu sesuai yang dilaporkan oleh mahasiswa. Jadi kan nanti mahasiswa itu punya logbook dan sebagainya kan, harus dicek itu. Betul nggak dia bekerja sehari 6 jam gitu, kemudian kalau konversi bekerjanya itu bisa nggak dikonversikan menjadi 20 SKS. Jadi tidak semua mahasiswa magang itu langsung dikonversikan 20 SKS. Mungkin juga tadi terkait dengan periode project tadi yang disampaikan Pak Tri, periode project itu kan juga macam-macam ya. Ada yang perusahaan kecil, perusahaan sedang, perusahaan besar gitu ya. Perusahaan kecil mungkin pekerjaan-pekerjaannya mungkin kayak saya ya, bantu pekerjaan-pekerjaan kecil, pekerjaannya hanya 3 bulan gitu. 3 bulan ya mungkin cuma 10 SKS ya. Itu. Mungkin ada yang bisa sampai multi years gitu. Kalau multi years mungkin bisa sampai diakui maksimum kan tadi bisa sampai 40 SKS gitu. Atau hanya 8 bulan. 8 bulan mungkin ya bisa diakui cuma 30 atau 35 SKS. Jadi berdasarkan menit kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa magang berdasarkan arahan dan supervisi dari dosen pembimbing dan supervisor dari Dudi. Jadi dua pihak yang mengontrol gitu. Kira-kira seperti ini. Nah, ini rekognisinya, teman-teman sekalian. Rekognisinya kira-kira seperti ini. Kemudian, kompetensi calon magang itu kan juga dipertanyakan. Jadi, tidak bisa juga. Kami mungkin dari sisi perguruan tinggi sudah tidak akan melepas mahasiswa begitu saja yang meminta magang. Kami juga harus melakukan filtering terhadap mahasiswa itu. Tentunya jangan sampai teman-teman mahasiswa itu justru memberatkan rekan-rekan Dudi atau membebani rekan-rekan Dudi, gitu ya. Harapannya kan dia bisa masuk ke Dudi itu sebagai asisten. Asisten itu kan mestinya lebih meringankan yang diasisteni, bukan membebani atau memberatkan asistennya. Jadi nanti kami juga akan memastikan bahwa mahasiswa magang dari Jana Badra itu sudah memiliki akademik kompetensi yang cukup. Artinya contohnya kalau di teknik sipil ya paling tidak penguasaan terhadap teoritisnya gitu seperti gambar teknik, manajemen proyek, struktur bangunan, mekanika dan ilmu kurtanah dan sebagainya itu kan nanti yang paham kan teman-teman prodi. Makanya bayangan kami struktur kurikulumnya untuk mahasiswa yang boleh magang itu mahasiswa yang mesti sudah di atas semester 5 atau di atas semester 4 yang dia sudah melewati kuliah-kuliah penguasaan teori seperti teori-teori yang disyaratkan paling tidak minimal dikuasai di teknik sipil. Kalau bayangan saya seperti itu. Jadi ada gambar teknik. Jadi nggak boleh nih anak semester 2 magang itu nggak boleh karena pasti belum mendapatkan mata kuliah gambar teknik kan gitu. Kacau nanti kalau seandainya dia magang disuguhi gambar dia belum bisa baca gambar gitu. Kemudian dia juga harus sudah menguasai paling tidak manajemen proyek lah. Time schedule atau dia bisa membuat kurva S, dia tahu bobot pekerjaan, dia tahu menghitung bobot item pekerjaan, volume dan sebagainya. Dia harus tahu ini. Kalau belum tahu juga itu namanya jika akan membebani teman-teman Dudi. Kemudian juga bayangan kami mereka juga harus sudah tahu paling tidak konsep-konsep dasar struktur bangunan lah, momen itu seperti apa, beban mati, beban hidup, kemudian standar minimal dimensi beton, kolom, balok, namanya dan sebagainya mereka sudah tahu. Kemudian tahu tentang mekanika, ilmu kurtanah dan sebagainya. Ini nanti tentunya yang merumuskan juga berdua antara prodi dan teman-teman Dudi. Jadi kira-kira apa sih yang harus sudah dikuasai mereka? Jadi jangan sampai mereka itu sampai lapangan tuh kayak ketek ketulup gitu ya, atau apa-apa kan juga itu merepotkan teman-teman Dudi. Jadi kalau bayangan saya sih usulnya ya di atas semester 5 dengan IPK paling enggak ya di atas 3,0 lah. Kalau di bawah 3 itu kayaknya nanti juga akan merepotkan. Kecuali teman-teman Dudi tidak mensyaratkan sampai segitu ya. Mungkin ya 275 oke lah, yang penting anaknya jujur, kerja keras dan sebagainya. Nanti ada syarat tertentu ya selain juga semester dan IPK gitu ya. Ini yang saya mungkin bisa didiskusikan nanti terkait dengan akademik kompetensi yang diinginkan kira-kira teman Dudi itu sampai di level mana gitu. Bisa jadi teman-teman Dudi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu itu tidak membutuhkan level sampai yang detail seperti ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah
kemampuan mikrokredensial. Kemampuan mikrokredensial itu yang kami sebut adalah kompetensi spesifik. Kompetensi spesifik. Seperti tadi yang disampaikan Pak Tribudi, paling tidak dia tahu AutoCAD lah. Mungkin belum sampai ke BIM gitu. BIM juga. Kalau BIM kan levelnya sudah advance gitu ya. Mungkin sampai ke level AutoCAD lah. Paling tidak dia bisa menggambar menggunakan AutoCAD gitu. Kemudian syarat wajib lagi ini. Dia harus bisa lah paling tidak. Teman-teman Dudi boleh minta ini, Pak Pras, saya minta mahasiswa yang bisa Excel dan Word dong. Nggak bisa kalau dia tidak bisa itu, gitu ya. Karena nanti saya minta untuk membuat kurva S, saya minta bantu membuat RAB gitu ya. Dia harus bisa Excel dan Word. Nah itu nanti teman-teman prodi yang memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa ikut tuh harus sudah bisa MS Excel dan Word, ya, Word processing atau spreadsheet gitu ya. Kemudian paling tidak karena nanti akan saya tempatkan di pengawas bangunan gitu, struktur bangunan, dia paling tidak atau akan saya tempatkan di pekerjaan studi gitu, pekerjaan studi atau perencanaan. Saya minta dong Pak Pras yang teman-teman mahasiswa itu yang paling tidak bisa perhitungan struktur lah, bisa itu mungkin plakses, etap, sub dan sebagainya kan gitu, kan banyak seperti itu ya. Mungkin itu juga bisa dikomunikasikan dengan teman-teman prodi dan Dudi kan gitu. Ini yang saya sebut dengan minimal mikrokredensial kompetensi. Nah, ini juga harus ada nih. Saya pikir teman-teman teknik sipil, mahasiswa teknik sipil sampai semester 5 hampir semuanya sudah ini menguasai ini ya, karena kita juga ada program-program terkait dengan ini. Kemudian mungkin juga teman-teman Dudi mengharapkan soft skill yang lain gitu. Karena kelemahan teman-teman teknik itu hard skill-nya mungkin bagus, tapi soft skill-nya mungkin kurang. Contoh soft skill itu adalah mungkin dia komunikasinya kurang baik, kemampuan teamwork-nya kurang, ya toh, tidak punya pengalaman organisasi, jadi mau menang kan gitu. Susah juga kalau mempekerjakan teman-teman magang atau mempekerjakan asisten yang mau menang kan gitu. Dia tidak kemampuan organisasinya, komunikasinya kurang dan sebagainya. Ya, teman-teman Dudi boleh meminta Pak Kaprodi, saya minta yang integrasinya tinggi deh. Integritas gimana caranya mengukur? Kami sudah punya mata kuliah kebangsaan dan anti korupsi. Kalau dia lulus itu berarti status dia adalah status orang yang berintegritas kan gitu. Nah itu mungkin syarat dia harus lulus mata kuliah kebangsaan dan anti korupsi gitu ya, untuk membuktikan bahwa dia berintegritas. Integritas itu ya artinya jujur dan sebagainya kan. Kemudian mungkin ada teman-teman Dudi yang karena dia butuh asisten yang tidak hanya untuk cara teknis, mungkin contoh ya, mungkin butuh asisten untuk manajemen proyek mulai dari pelelangan gitu. Pelelangan kan butuh orang yang punya kemampuan organisasi juga ya, ngobrol dengan orang, kemudian arrange dan sebagainya. Syarat itu, makanya dia harus sudah pernah berorganisasi di lembaga mahasiswa, BEM atau dan sebagainya lah gitu, ya kan. Kemudian juga kemampuan komunikasi yang baik, kemudian teamwork dan sebagainya. Ya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah sehat jasmani dan rohani kan gitu. Kalau pinter dan sebagainya sudah terpenuhi, ternyata tidak sehat jasmani dan rohani kan juga jadi masalah ya. Jadi ini kira-kira kalau bayangan saya syarat-syarat paling enggak calon mahasiswa magang itu memiliki kompetensi-kompetensi seperti ini, yang nanti ini kompetensi ini kan nanti bisa diumumkan ketika mahasiswa-mahasiswa itu akan mendaftar. Ini yang jadi persis seperti rekrutmen pegawai gitu ya, rekrutmen pegawai harus memiliki syarat ini dan sebagainya, nanti minta magangnya ini dan sebagainya. Nah ini kira-kira syarat kompetensinya seperti itu yang nanti coba kita diskusikan bareng lah ya dengan teman-teman Dudi, karena ini sekarang semuanya ada di sini. Kemudian itu saya kira ya teman-teman sekalian terkait dengan beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan nanti terkait dengan syarat mahasiswa magang itu seperti apa. Yang memang jadi kendala kita sekarang adalah mungkin nanti juga bisa dipikirkan prodi dan teman-teman Dudi adalah soal penjadwalan. Jadi soal penjadwalan adalah seperti ini. Jadi contohnya ya. Mahasiswa magang itu semester di awal semester di Universitas Jana Badra itu kan di bulan September teman-teman sekalian. Artinya ketika ini program ini sudah akan di launching,
Artinya teman-teman mahasiswa yang sudah nanti terrekrut dalam program magang itu September itu kalau bisa sudah dimulai, gitu ya. Kalau bisa sudah dimulai. Artinya kita kan harus, teman-teman Dudi kan harus memilih proyek-proyek mana yang sudah mulai atau proyek-proyek yang sedang mulai. Bisa jadi belum mulai nih, mungkin September baru mulai kan gitu. Kemudian yang jadi masalah lagi adalah periode proyek atau periode pekerjaan, ya, periode pekerjaan yang ditangani oleh teman-teman Dudi. Karena saya yakin teman-teman Dudi itu tidak semuanya juga memiliki proyek-proyek yang long term gitu. Long term itu artinya bisa sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan gitu ya. Contoh maunya saya saja lah, saya diminta untuk menangani membantu pekerjaan namanya di perhubungan gitu. Itu proyeknya cuma 3 bulan gitu. Proyeknya 3 bulan, sementara ini udah jalan. Kalau di September itu berarti nanti kalau teman-teman mahasiswa ikut itu hanya tinggal tersisa 2 bulan. Nah, 2 bulan itu kan paling diakuinya kan berarti sekitar 20 dibagi 3 ya. Mungkin sekitar 7 SKS gitu. 7 SKS padahal dia semester berjalan itu kalau hanya menghasilkan 7 SKS kan rugi. Nah, itu nanti terus sisanya untuk memenuhi satu semester itu paling tidak dia 20 SKS itu bagaimana dan sebagainya. Itu mungkin teknis yang perlu juga dipikirkan oleh Prodi dan dibantu oleh teman-teman Dudi. Jadi saya kira itu Mbak Nur Ayudiana ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin juga yang jelas adalah mohon masukan dari teman-teman Dudi terkait dengan beberapa hal tadi. Yang pertama adalah soal syarat atau kompetensi yang kira-kira diinginkan oleh teman-teman Dudi yang bisa mahasiswa itu bisa magang di tempat mereka masing-masing. Kemudian juga terkait dengan time frame atau waktu ya, waktu proyek berjalan ya. Kemudian selanjutnya kami juga, saya tadi sudah meminta Mas Reja untuk men-sharingkan kuesioner yang bisa diisi oleh teman-teman Dudi sebagai bahan masukan untuk kami, nanti kira-kira untuk digodok di tingkat program studi terkait dengan syarat dan terkait dengan syarat yang diinginkan gitu ya oleh teman-teman Dudi jika teman-teman mahasiswa itu mau apply sebagai asisten di tempat perusahaan atau pekerjaan yang ditangani oleh teman-teman Dudi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Mbak. Teman-teman sekalian, waktu saya kembalikan ke Mbak Nur Ayudiana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tribudi dan juga Bapak Nindyo Cahyo yang sudah memberikan paparannya, di mana tadi kita sudah simak bersama mengenai sinergi Dudi, di mana untuk acara adanya magang kampus Merdeka tersebut, di sini adanya TCI atau transformasi citra infrastruktur dan juga karya-karya TCI berupa kajian dan beberapa hibah yang ada di dalamnya yang sudah selama ini dilakukan. Kemudian adanya kebutuhan magang tadi itu antara lain kebutuhan mahasiswa harus memiliki kemampuan AutoCAD, kemudian numerical modeling, dan juga BIM, dan lain-lain itu merupakan kebutuhan dari magang saat ini. Kemudian dari Bapak Nindyo Cahyo, itu adalah mengenai paradigma pembelajaran, di mana mahasiswa lulusan wajib berpikir kritis, di mana menjadi proyek kerjasama, baik menguasai secara metode, penguasaan teknologi informasi, dan juga mahasiswa harus bisa kolaborasi dan juga menjadi teamwork yang baik ketika ada di lapangan nantinya. Nah, adanya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Nindyo mengenai konversi SKS dari kegiatan magang menjadi konversi berupa SKS, di mana untuk mahasiswa membuat pelaporan yang nantinya akan dikonversikan menjadi 20 SKS. Jadi mahasiswa nanti akan outputnya dari kegiatan magang tersebut adalah berupa laporan hasil magang, di mana nanti ada logbook yang harus diisi oleh mahasiswa dari magang tersebut, sehingga tercatat dengan baik untuk kegiatan magang setiap harinya. Kemudian mengenai mahasiswa magang itu wajib secara akademisi, yang tadi sudah saya sebutkan, juga menguasai gambar teknik, manajemen proyek,
struktur bangunan, mekanikal, ilmu ukur tanah, dan lain sebagainya sesuai dengan proyek yang nantinya akan ditempatkan atau diplotkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita yang dititipkan di perusahaan magang tersebut. Nah, sekiranya itu tadi rangkuman yang dapat saya sampaikan. Saya buka untuk forum diskusi. Silakan monggo bila ada dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang perlu kami diskusikan, silakan. Saya persilahkan untuk 3 penanya pertama, monggo. Mohon izin, Mbak. Ya, monggo Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan kami Farid dari PT VDC, Pola Data Konsultan. Yang kami hormati Ibu Dekan, Kepala Prodi, Sekprodi, Pak Ninjo sebagai Ketua Program Kompetensi Kampus Merdeka, Pak Budi, dan rekan-rekan mitra Dudi yang kami hormati. Pertama perlu kami sampaikan bahwa kami pribadi sangat mengapresiasi program PKKM ini, Pak. Dan ini upaya dari Mas Menteri bagaimana mendekatkan supply engine antara produsen kampus dengan kita sebagai pengguna, sebagai penyedia studi di dunia industri, sehingga mahasiswa atau output dari kampus itu dapat sereal mungkin siap untuk berkompetisi di dunia nyata. Perlu kami sampaikan, Pak, jadi dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh Pak Budi maupun Pak Ninjo, ada beberapa masukan dari kami mengenai program ini. Yang pertama adalah, tadi kami setuju, time frame daripada program ini kapan akan dimulai. Tentunya ini sangat terkait dengan mitra Dudi, yang setiap badan usaha tentunya mempunyai dinamika kegiatan yang berbeda-beda, satu dengan yang lain. Mungkin perlu buat mitra harus menyerahkan listing kegiatan atau selama periode tertentu yang kita akan sepakati waktunya mulai kapan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan PPKM ini kalau dikonversi kurang lebih 6 bulan ya Pak. 6 bulan atau 270 SKS tadi Pak Ninjo sampaikan. Kita perlu memberikan, kalau Pak Budi tadi, skill requirement-nya. Mungkin setiap badan usaha, setiap Dudi berbeda-beda juga. Nah, mungkin kita perlu semua mitra ini segera kita memberikan listing requirement-nya kaitannya dengan kegiatan periode 1 tahun ini, atau kita sepakati nanti time frame-nya kapan. Kemudian yang ketiga, bagi kami sudah berkirim surat Pak ke Pak Sekpri kalau nggak salah kemarin ya Pak. Mungkin beberapa requirement dari kami sudah kami berikan, termasuk kegiatan yang ada di badan usaha kami, sehingga kalau hal ini bisa segera kita laksanakan, tentunya banyak yang didapat oleh adik-adik mahasiswa. Buat kami yang penting, bisa nggak kita itu diizinkan saat rekrutmen mahasiswa tadi, Pak Ninjo, itu Dudi atau mitra itu dilibatkan. Jadi misalkan dari sisi spesifikasi akademiknya sudah terpenuhi, IP misalkan 3 dan sudah tutup teori, kemudian mereka akan kita kirim ke mitra. Dari mitra itu kita diperkenankan untuk ikut mengassessment, sehingga harapan kami mahasiswa-mahasiswa yang akan terjun magang atau internship ini betul-betul sesuai dengan kemampuan, kompetensi, minat, kemudian passion-nya, sehingga dapat menjawab kebutuhan di dunia nyata.
Kemudian banyak hal sebenarnya yang ingin kami sampaikan, Pak. Terkait juga konversi bagaimana kami selaku Dudi menilai kegiatan adik-adik mahasiswa itu. Sementara di badan usaha kami sudah ada satu parameter penilaian yang itu kami berikan setiap bulan. Dan nanti akan kami laporkan kepada fakultas atau universitas masing-masing. Siapakah yang akan mengkonversi hasil penilaian kami kepada program SKS. Apakah kami juga diberi satu rumusan formula, sehingga kami juga bisa membuat satu parameter penilaian, sehingga akan mempermudah untuk fakultas atau program studi, atau hanya kami memberikan satu hasil report saja yang selama ini sudah ada di standar kami, kemudian kami kirim kepada universitas. Sementara itu dulu Pak Ninjo, Pak Budi, dari kami, mohon izin, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam kerja juga sih, Pak. Ya, ada lagi yang ingin bertanya atau ditanggapin dulu, Pak? Ini. Silakan, ada lagi penanya yang kedua. Oh, mungkin Pak Nurfrizalnya ditanggapin dulu kali ya, Pak. Monggo, Pak. Monggo Pak Tri Budi dulu, mungkin perlu ya. menambahkan Pak Tri Budi. Iya, matur nuwun Mas Farid atas tambahan atau highlight-nya dari yang kita butuhkan ya. Kita sama sih di Dudi memang siap untuk memfasilitasi teman-teman kampus untuk memagangkan mahasiswanya. Tapi harus kita bikin bahwa program ini sinergis ya. Sinergis artinya win-win solution antara kampus dengan Dudi dan ada manfaatnya bagi mahasiswa. Itu yang kita pegang prinsip itu. Sehingga tadi untuknya Mas Farid cukup bagus. Listing kegiatan dengan time frame-nya. Ini memang harus kita match-kan. Bagaimana apa yang akan dicapai oleh mahasiswa itu ketika masuk ke satu perusahaan, sehingga kapan masuknya kan juga penting ketika kita sudah punya kegiatan yang sudah berjalan. Tidak mungkin Dudi mengulang kegiatannya, kan nggak mungkin, karena bagi Dudi progres itu dikejar kayak orang Mas Farid ya, kejar tayang ya, harus ada deadline-nya gitu. Proyek ini November harus selesai. Nggak mungkin kita mengulang lagi. Dan tidak mungkin kita membimbing ulangannya. Jadi membimbing ya real time, real project, real teamwork, real experience. Justru disitulah pentingnya link and match tadi. Sehingga logbook, tadi seperti yang Mbak Nur tadi usulkan, cukup penting. Logbooknya, kalau dulu saya kerja ikut orang Jepang itu selalu ngisi itu hari ini mengerjakan apa, besok mengerjakan apa, ada bukunya itu. Jadi ketika mau pulang itu meresume hari ini yang mengerjakan apa saja, kemudian besok mengerjakan apa gitu. Nah nanti kalau yang dikerjakan hari ini tidak sama dengan rencana kemarin ya, berarti kan belum beneran perencanaannya. Itu ketika saya baru lulus itu kerja dengan sama Jepang seperti itu. Dan mereka menekankan kalau kamu rajin, kalau kamu serius, istilah mereka akan menetas gitu. Kalau tidak akan itu terbusuk, dia bilang, itu istilah orang Jepang itu. Nah itu kan memang kita mengajarkan kepada generasi kita untuk segala yang kita lakukan terencana dengan baik, sehingga di dalam kerja pun mengisi logbook ya itu tadi, apa yang hari ini sudah dikerjakan dan besok mau ngapain, itu kan harus ada juga. Saya kira saya setuju dengan Mas Farid tadi, Mas, dengan Harik tadi. Terima kasih. Monggo Pak Nindya. Oke, Pak Tri, Mas Farid juga matur nuwun, ini idenya luar biasa. Jadi mungkin nanti kalau boleh diizinkan gitu, nanti kami coba bersurat ke teman-teman Dudi untuk meminta
listing pekerjaan ya tentunya. Kemudian bayangan kami nanti ada listing pekerjaan, kemudian ada start dan end-nya kapan gitu. Kemudian mungkin di situ juga disertakan apa namanya jumlah mahasiswa magang yang diperlukan kan gitu ya. Jadi nanti kita bisa cek itu. Mungkin matur nuwun ini Mas Warid usulnya ya. Jadi nanti akan kita coba untuk memenuhi itu. Kemudian soal recruitment gitu, tentunya teman-teman syukur-syukur bisa masukkan listing itu sekalian. Ya. Listing itu pekerjaan ini kemudian dibutuhkan, katakanlah mahasiswa magangnya dibutuhkan 1 atau 2 gitu. Dengan recruitment sesuai dengan Dudi itu seperti apa, nanti bisa disampaikan. Ya. Kemudian untuk proses assessment, Mas Farid dan teman-teman sekalian, harapan kami justru teman-teman Dudi harus ikut. Terutama adalah untuk menilai soft skill. Ya, nilai soft skill contoh kemampuan berkomunikasi. Mungkin teman-teman Dudi kadang ya Pak, saya sendiri mungkin kadang tidak butuh anak yang terlalu pinter atau IPK tinggi gitu. Tapi begitu diwawancarai kok komunikasinya kurang baik gitu ya, perilakunya kurang baik dan sebagainya, itu kan butuh langsung ketemu ya, perlu langsung assess. Nah, harapan kami nanti rancangannya adalah pertama adalah screening di syarat-syarat yang administratif gitu. Contohnya namanya IPK, semester, kemudian dan sebagainya. Kemudian nanti kita juga diharapkan bisa melakukan screening bersama antara Dudi dan program studi untuk memilih mahasiswa magang yang sesuai diinginkan. Contohnya Pak Patri nggak butuh lah orang yang komunikasinya bagus lah. Nah saya sih butuhnya kerja dia sudah tahu AutoCAD lah. Menang wae ning kono ya ora apa-apa karena dia mungkin bekerjanya sebagai perencana gitu. Tapi mungkin Mas Farid butuh orang yang ini selain untuk teknis dia mau ini juga nih saya libatkan dalam tender, dia lobby atau dan sebagainya. Itu kan butuh assess bersama ya antara Prodi dan Dudi. Saya pikir nanti kita kolaborasi nih Pak. Kemudian untuk konversi, jadi konversi tadi sudah saya sampaikan adalah rumus soal jam kegiatan. Tapi juga jam kegiatan itu terikat juga dengan kegiatan yang dilakukan Mas Farid. Nanti kami mempunyai sistem database logger pekerjaan teman-teman itu. Jadi mereka mahasiswa itu harus melaporkan tiap hari kegiatannya berdasarkan pembimbingan dari teman-teman dosen dan teman-teman supervisor. Nah, nanti kalau memang di perusahaan itu juga sudah ada mempunyai parameter sendiri dalam menilai, nanti kita coba kolaborasikan di akhir gitu. Jadi di akhir. Nanti kita itu hitung-hitungan lah ya, hitung-hitungan. Contoh banyak gini. Setelah dinilai gitu, kalau dari sudut pandang akademisi mungkin ini sudah bisa nih diakui 10 SKS gitu. Tapi mungkin di sudut pandang Dudi mungkin Mas ini kemarin tak tambahin juga pekerjaan-pekerjaan apa enggak dihitung sekalian gitu mamanya ya gitu. Bisa juga ditambahin seperti itu. Jadi nanti di akhir memang harus ada perhitungan konversi seperti itu yang dilakukan juga bersama. Terutama kalau tadi yang saya sampaikan itu adalah pembimbing dan supervisor yang ditunjuk oleh Dudi. Nanti dilakukan bersama. Saya pikir sudah inline semua Mas Farid ide kita dengan ide di teman-teman Dudi. Matur nuwun ya masukannya. Nanti akan kita coba penuhi beberapa hal yang baik ini untuk dilakukan sebelum program magang ini dilakukan. Jadi gitu. Ya, itu tadi jawaban dan diskusi dari Pak Tribudi dan juga Pak Nindyo. Yang lain ada penanya selanjutnya atau ada yang ingin diskusikan kembali? Silakan. Monggo. Sepertinya sudah jelas semua, nggih. Terkait dengan juga waktunya sudah mau habis, sehingga terima kasih untuk Pak Nindo dan juga Pak Tribudi yang sudah memberikan materi dan juga sharingnya kepada kami, sehingga kami lebih jelas mengenai proses nanti terjadinya adanya magang di rekanan tersebut. Nah, oke, untuk waktunya sudah mulai habis, saya kembalikan lagi waktunya ke penata acaranya. Silakan kepada
Mbak Fitri. Silakan MC-nya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Ayu Diana SSTMT yang sudah memandu jalannya penyampaian materi dan sesi diskusi kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, pimpinan perusahaan mitra magang, dan tamu undangan yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan Lokakarya ini berlangsung, serta seluruh pihak yang telah mendukung hingga kegiatan Lokakarya ini dapat terlaksana. Semoga ilmu dan wawasan yang telah dipaparkan hari ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Teriring doa dari kami, semoga seluruh tamu undangan dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan segera dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Dengan berakhirnya Lokakarya hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama berjalannya rangkaian Lokakarya ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tri. Terima kasih semua mitra rekan semua. Pak Miko, matur nuwun Pak Miko, kehadirannya Pak Miko. Pak Miko, Ya. Pak Tri Putih, Pak Eka, mau kemana Pak Eka? Pak Pak Eka ini piye iki Wah, running di mobil Pak Eka. Agus, Pak Eko. Pak Eko. Pak Miko. Kok iki ning ndi iki? Ning Dewi, aku ning ngarep balai desa Mas Eka. Mas Eka ngarep balai desa ya? Megua, Pak. Megua. Citung Megua. Oh, nganggo brai pokoke. Elok. Pak Eka ora nganggo brai Pak Eka. Turun Pak. Oh, lo. Oh, Pak Eka. Oke. Kan bandara iki sanar, Ban. Heeh, ora nganggo brai kowe. Oke. Jadi ya teman-teman. Terima kasih Semuanya. Mungkin kemarin saya minta Pak Dewi kirim. Katanya sudah sama SK ini.